Oke, pada saat ini saya akan membahas tentang soundcard daripada TNW F18 ya. Ini soundcard dari TNW F18. Saya akan menjelaskan di sini adalah kelebihan dan kekurangan dari soundcard ini. Pertama saya akan menjelaskan tentang kelebihannya dulu ya. Ini kelebihannya dulu. Soundcard ini penggunaannya sih sangat simpel ya. Penggunaannya tinggal kita nyalakan tombol power, ini sudah bisa digunakan. Itu kegunaannya sangat simpel ya. Terus pengaturan equalizernya sendiri sangat mudah ya. Di sini ada treble, mid range, ada bass, ada ini ya, apa namanya, perekaman suaranya itu agak dikencangin atau agak diturunin suaranya bisa ya. Itu kelebihan yang kedua. Terus kelebihan yang ketiga dari soundcard ini adalah dia sudah punya fitur Bluetooth. Dia punya fitur Bluetooth. Di sini sudah punya fitur Bluetooth. Itu bisa kita menyambungkan Bluetooth yang dari HP kita ke sini ya. Kita bisa masukkan musik ke soundcard ini lewat HP, lewat Bluetooth ya. Dari HP lewat Bluetooth ini sendiri. Terus yang berikutnya adalah di kelebihan yang keempat ya. Ini kelebihan keempat ini sudah ada setelan volume musik. Volume musik sendiri sudah ada setelan volume musiknya. Terus kelebihan yang kelima adalah di sini ada volume setelan mic-nya, udah ada setelan mic-nya di sini sebelah kanan ya, setelan mic ya. Terus kelebihan yang keenam, nah di sini kita bisa ada ini tombol monitor, jadi kita bisa setel bagaimana suara yang dihasilkan daripada perekaman. Kita bisa setel di sini, monitornya dari sini ya. Agak suaranya itu terlalu kencang atau terlalu berisik, bisa kita setel dari monitor, dari tombol monitor yang ini ya. Terus ini ada tombol enco. Enco sendiri adalah ketika suara kita terlalu berdengung kayak dalam ruangan, itu kita bisa turunin dari sini. Seperti ini ya, kita bisa putar ke kiri, dia akan turun sendiri. Terus kelebihan berikutnya adalah di fitur-fiturnya ini banyak sekali ya. Kalau buat yang live di TikTok itu sudah banyak tombol-tombol ini ya, kayak funny voice, DJ, atau smile, dan suara tepuk tangan, apa itu sudah ada sekali ya. Ini kayak magic, itu sudah ada ya. Setelannya itu sangat banyak pilihannya di sini ya. Suara shoot ada, ini sudah lengkap ya. Ini untuk orang-orang yang senang live di TikTok bisa pakai yang ini ya. Itu kelebihannya. Kelebihan berikutnya itu di sini adalah kita bisa live langsung menggunakan dua HP sekaligus. Kita bisa live menggunakan dua HP sekaligus. Itu kelebihannya yang berikutnya. Terus dari sini sendiri kita bisa mengontrol suara kita saat kita merekam, saat kita live bisa kita mengontrol suara kita sendiri. Itu kelebihannya. Dan sini kita dikasih ini ya, khusus yang menggunakan mic wireless. Itu bisa menggunakannya ini ya. Ini bukan mic wireless yang agak besar ya, mic-nya ya. Itu bisa digunakan yang seperti ini. Itu kelebihannya lagi. Dan di sini sudah disediakan untuk mengecas. Dia di sini sudah memakai baterai. Dia memakai baterai. Jadi pengecasannya lewat di sini ya. Kita di sini mengecasnya pakai kabel yang tipe C ya, untuk pengecasannya. Itulah kelebihan dari soundcard TNW F18 ini. Nah, sekarang kita akan membahas kekurangan dari soundcard ini sendiri adalah
dia tidak memiliki yang namanya peredam suara. Dia tidak memiliki yang namanya peredam suara. Jadi suara kita itu memang jelas, suara kita saat perekaman itu jelas, cuman suara yang dihasilkan dari luar, suara yang masuk dari luar bisa masuk di soundcard ini. Jadi dia belum memiliki namanya sistem tambahan untuk peredam suara ya teman-teman buat soundcard ini. Terus kekurangannya kedua adalah daya tahan baterainya. Saya menggunakan soundcard ini hanya bertahan di antara 1 jam. Jadi kalau live 1 jam itu otomatis tiba-tiba mati. Jadi tidak ada peringatan baterai low atau baterainya butuh diisi daya, tidak ada peringatan dari soundcardnya. Jadi otomatis mati begitu saja. Jadi usahakan dalam menggunakan soundcard ini kita harus benar-benar kalau yang mau live sampai 2-3 jam usahakan sambil dicas ya. Kita gunakan sambil dicas. Itu lebih aman. Jadi saat kita live tidak langsung putus begitu aja live-nya karena kehabisan baterai. Terus kekurangan berikutnya adalah di sini di setelan equalizernya sendiri itu hasilnya dalam penyetelan equalizernya sendiri ini treble, bass, ini mid-range itu tidak tidak menghasilkan setelan equalizer yang mana equalizer biasanya yang digunakan selain dari soundcard ya. Ini dia tidak mempunyai efek yang luar biasa ya. Jadi biasa aja. Jadi tidak ada perbedaan yang sangat jauh gitu loh. Kalau kita menggunakan equalizer daripada ini, tidak ada perbedaan jauh dari suara asli kita, hanya sedikit saja. Sekitar dari suara asli kita setel equalizernya itu dia hanya di antara perbedaannya itu sekitar cuma 2%, sangat sedikit ya, tidak sampai 50% perbedaannya tidak ada. Jadi sangat minim ya perbedaannya. Terus kekurangan berikutnya lagi adalah di volume mic. Volume mic ini sebenarnya volume mic ini tidak terlalu ada perbedaan yang signifikan juga. Soalnya karena volume mic ini hanya perbedaan itu sangat minim ya. Jadi sekitar 5% lah dari suara asli kita, 5%. Jadi itulah kelebihan dan kekurangan daripada soundcard TNW F18 ini ya. Kesimpulannya, jadi kalau menggunakan soundcard ini kita boleh memakai ini berjam-jam asalkan kita tetap dalam kondisi dicas, jadi aman ya kalau kita memakai lebih dari 1 jam. Kedua, gunakanlah alat perekam suara atau mic untuk merekam suara kita masuk ke soundcard ini. Gunakan yang ada peredam suaranya, itu kayak seperti ini. Ini hanya peredam kebisingannya, bukan peredam suara. Peredam kebisingan itu sendiri dia hanya suara bising aja. Tapi kalau ada suara yang agak keras, yang jelas orang ngomong dari luar bisa masuk gitu loh. Itu perbedaannya kebisingan dan peredam suara. Kalau peredam suara hanya menangkap suara yang paling dekat dengan mic-nya gitu loh. Itu perbedaannya kebisingan dan peredam suara itu sendiri. Jadi gunakan mikrofon atau mic wireless yang sudah mempunyai peredam suara. Itu kesimpulannya untuk menggunakan soundcard ini. Dan untuk hasil yang lebih bagus lagi, lebih baik menggunakan mic wireless yang udah ada setelan di mic-nya, itu udah ada setelan volumenya sendiri. Kalau setelan mic dari sini itu tidak ada perbedaan yang sangat signifikan. Jadi percuma kalau pakai yang ini ya, perbedaannya itu sangat tipis dari suara asli kita. Oke, sampai di sini dulu video saya tentang penjelasan tentang soundcard ini. Usahakan teman-teman sebelum membelinya sudah mencek dulu ya, melihat review yang
tempat lainnya tentang penggunaan ini ya. Jadi bila beli ini tidak kecewa. Oke, sampai di sini dulu video saya pada saat ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya.